Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب زدنا واغفر لنا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitus Salam. Mudah-mudahan pengurus semuanya diberikan sehat walafiat. Allah berikan istiqomah, kesabaran di dalam memakmurkan Masjid Baitus Salam. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh dan jamaah pengajian ba'da subuh, yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbanyak bekal menghadap Allah dengan melaksanakan beragam ibadah. Di antaranya kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majlis ilmu. Kita tutup dengan sholat sunnah isyraq nanti. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan istiqamah kita menjalankan sunnahnya, selalu bersolawat bersalam kepada beliau. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita semua mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan Pak kajian kita. Beberapa bulan yang lalu, langsung aja nih karena jarang ketemunya, kita tadinya bab terdahulu babu haulil mauti wasyiddati, bab tentang huru-hara kematian dan dahsyatnya kematian. Kita bahas tentang sakaratul maut dulu. Saya ulangi dah supaya nyambung. Jadi begini, kata Nabi ketika sakaratul maut itu datang, kita belum mati nih, masih di alam dunia.
masih bukan perkara gaib. Ketika sakaratul maut, kata Nabi, Allah datangkan untuk manusia dua malaikat. Kalau dia meninggal dia husnul khotimah, Allah datangkan malaikat al-basyir, malaikat membawa berita gembira. Bima yarji'u ilaihi, itu malaikat membawa semua pahala kebaikan yang pernah dilakukan ketika dia hidup. Kalau meninggalnya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah ya. Jadi ketika meninggal dunia itu Allah nampakin pahala-pahala kebaikan yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Bisa jadi kita sudah lupa pernah melakukan kebaikan apa, tapi pahalanya tetap rapi di hadapan Allah. Sehingga diperlihatkanlah pahala-pahala kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, diperlihatkan juga tentang nikmat kubur. Jadi nikmat kubur itu sudah kelihatan tuh ketika orang menghadapi sakaratul maut, husnul khotimah. Dan yang ketiga, diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Jadi surga sudah dinampakin ketika kita ngadepin sakaratul maut. Belum mati nih, belum mati. Nah, karena begitu indahnya pahala, nikmat kubur, tempatnya di sorga, sakaratul maut yang sakit itu menjadi ringan buat orang yang meninggal husnul khotimah. Kan begini, qadru syiddatil maut qadri salasimi'ati darbatin bisayf. Sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk dengan 300 tusukan pedang. Sakitnya sakaratul maut seperti ditusuk 300 tusukan pedang. Sakitnya kayak apa? Sakit banget kan ya? Cuma sakit yang kayak begitu tuh, itu nggak kerasa tuh. Kenapa? Saking nikmatnya pahala, nikmat kubur dan surga yang diperlihatkan. Walaupun sakit sedemikian rupa, sakaratul maut itu menjadi ringan. Seperti satu helai rambut ada di atas tepung diangkat. Ini ada rambut nih, rambut jatuh ke tepung, terus diangkat, kira-kira berat apa ringan? Rambut jatuh ke tepung, kita angkat, kira-kira berat apa ringan? Ringan. Artinya sakaratul maut buat orang beriman tetap ringan. Kalau meninggalnya husnul khotimah. Kalau meninggalnya su'ul khotimah sebaliknya. Sebaliknya, dosanya sudah diperlihatkan, azab kuburnya sudah diperlihatkan, bahkan tempatnya di neraka pun sudah diperlihatkan. Makanya ya Allah, makanya seluruh ibadah kita hakikatnya buat urusan akhirat kita. Jangan kita ibadah cuman niatnya buat urusan dunia gitu. Kita ngaji nih, kita ngaji udah sebisa kita berapa ayat harapannya buat urusan akhirat. Jangan urusan dunia. Termasuk kita baca sholawat, banyakin baca sholawat buat urusan akhirat kita. Kan ada yang ngajarin, ente baca sholawat, pengen kaya, pengen naik jabatan, baca ini, baca ini, baca ini. Ya boleh sih. Cuman dunia makan sementara ya. Jadi udah niat aja buat akhirat, insya Allah dunia kita dimudahin sama Allah. Gitu ya. Setelah dia meninggal dunia, kalau bisa tuh ketika sakaratul maut, dia menghadapi sakaratul maut, kemarin kita bahas, suruh bimbing. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Bimbing orang yang akan meninggal di antara kalian dengan agar bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu dijamin tuh. Man akhiru kalamihi indantihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal adalah la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Artinya diampunin dosa, diampunin dosa. Meninggal dia.
Nah, habis meninggal disolatin. Kemarin kita bahas sholatnya juga ya. Disolatin 40 orang, insya Allah doa 40 orang itu bakal diijabah oleh Allah. 40 orang yang nyolatin bisa jadi syafaat, bisa jadi penolong buat jenazah. Kalau enggak, yang datang kurang dari 40 orang, kita bikin sopnya berapa? 3 baris. Begitu kemarin kan ya? Ingat apa kagak nih? Ingat ya? Ya kalau misalkan yang datang, itu mah cuma ya 6 orang, 7 orang yang datang sholat jenazah, caranya bikin sopnya itu berapa baris? 3 baris. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala janazatin. Rasulullah pernah sholat jenazah. Sahabat meninggal dunia. Wa ma'ahu sab'atu nafarin. Yang datang sahabat pada saat itu cuma 7 orang. Jadi 8 orang sama Nabi. Faja'ala salasata soffan wasnataini soffan wasnataini soffan. Lalu Rasul menjadikan 3 orang satu baris, 2 orang satu baris, 2 orang satu baris. 3, 2, 2 berapa? 3, 2, 2 jadi 7. Yang datang berapa tadi? Yang datang berapa? 7. Nabi jadi imam. Makanya nggak usah sedih. Kalau kita tahu caranya nggak usah sedih. Kalau emang 5 orang yang datang, ya udah bikin aja soft. 2, 2 atau 2, 1, 1. Yang satu jadi imam. Itu usah bingung. Penting tahu caranya gitu. Jadi beda sholat jenazah softnya dengan sholat fardu. Nah, habis disolatin dibawa datang. Dibawa kemarin kata Nabi, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah itu udah diletakkan di keranda mayat, wa hamalaha rijal, dibawa oleh beberapa laki-laki. In kanat solehatan qalat qaddimuni. Kalau dia orang soleh, itu jenazah ngomong, qaddimuni, cepetan bawa saya. Itu udah pengen banget dikuburin. Kenapa? Karena nikmat kubur udah dia lihat. Cepetan bawa saya. Wa in kanat ghairu sholihatin, tapi kalau bukan orang soleh, irji'u bi, ya Allah balikin saya, jangan kuburin saya. Kenapa? Karena dia sudah melihat azab kubur yang ada di hadapannya. Wa sami'a dzalika saut illal ins wal jin. Itu jenazah teriak, manusia, semua makhluk itu dengar kecuali jin dan manusia. Itu jenazah teriak, cepetan bawa saya. Atau yang teriak, waduh balikin saya, jangan kuburin saya. Itu teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Idza sami'ahu fasaiqa. Kalau manusia dengar pasti dia bakal pingsan, kata Nabi. Kita lagi gotong jenazah nih, pakai keranda mayat, yang kita gotong teriak di dalam. Kira-kira terus gotong apa kita lemparin? Hah? Ya kira-kira. Nah, makanya hikmahnya untungnya kagak dikasih dengar gitu. Tapi begitu, hadisnya sahih. Nah, baru dah loh. Setelah diangkat, mau dikuburin nih, kita masuk bab berikutnya, babu azabil qabri wasyiddatih, bab tentang azab kubur dan dahsyatnya azab kubur. Bagaimana nih di kuburan? Jadi kalau kita ngaji, Pak, jadi pasti nanti kita di kuburan itu lebih lama dibanding kita hidup di dunia. Hidup di alam barzah pasti lebih lama dibanding hidup di dunia. Pasti itu. Makanya kita dunia yang singkat ini kita banyakin bekal dah. Banyakin bekal kebaikan. Nah, kita lanjut, Pak. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Hakim. Warwal faqihu Abu Ja'far bi isnadi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Sumbernya dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar.
anaknya Umar bin Khattab. Annal mu'min idza wudi'a fil qabri yusau alaihi fi qabrihi sab'una dzira'an arduhu wa sab'una dzira'an. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diletakkan di kuburnya maka akan diluaskan untuknya di kuburnya lebarnya 70 hasta, panjangnya 70 hasta. Nah, jadi kalau nanti udah dibawa nih mayit, dia ini husnul khotimah. Husnul khotimah orang baik. Kata Nabi, kalau nanti diletakin di kuburannya, itu kuburannya langsung dirubah tuh secara gaib. Kan kalau masalah kuburan kan masalah gaib kan, bukan masalah zahir. Perkara-perkara gaib kita nggak bisa nilai dengan ini nih, nggak bisa. Kita bisa meyakini yang gaib-gaib dengan memahami Al-Quran dan hadis. Makanya disebutin nama Nabi. Nah, nanti kalau udah diletakin di kuburannya, kata Nabi, itu kuburannya langsung diluasin. Yang tadinya secara zahir mungkin lebarnya cuma 1 meter, panjangnya cuma 2 meter, langsung dirubah. Lebarnya jadi 70 hasta, panjangnya juga 70 hasta. Ziro itu hasta kan begini nih. Hasta dari ujung apa? Dari ujung jari tengah sampai ujung sikut. Itu 1 hasta namanya. Hasta kita beda-beda ya. Semakin tinggi orangnya, semakin panjang hastanya. Cuman biasanya dihitungnya itu setengah meter, 50 cm. 1 hasta setengah meter. Berarti kalau 70 hasta berapa? 35 meter ya. Berarti gitu aja. 75 bagi 2 kan ya. Jadi 35 meter. Secara zahir itu kuburan kita yang tadinya lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter dirubah. Panjangnya jadi 35 meter, lebarnya jadi 35 meter. 35 kali 35. Ayo, saya udah ngitung kan mau ngaji. 1225 meter. Kuburan kita. Kuburan paling kecil. Itu hasta kita nanti kalau udah di alam barzah itu patokannya itu Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita di alam kubur, di padang mahsyar nanti gitu. Padang mahsyar itu kita gedenya segede Nabi Allah Adam. Nabi Adam itu tingginya itu 60 hasta. Khalaqallahu Adam, kata Nabi, Allah menciptakan Nabi Adam. Wa tuluhu sittuna dzira'an, dan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta berapa berarti? 30 meter kan? Nabi Adam tingginya berapa? 30 meter. Nanti ada di sini, ada bab tentang luas kuburan kita 1225 meter hitungan zahir kita, tapi pasti di sana lebih luas dari apa yang kita kira. Makanya ya Allah, saya nggak tega dengan bapak saya diri-diri di kuburan sempit banget lagi. Itu mah hitungan zahir. Padahal kuburannya lebih luas daripada rumah kita. Ada bapak rumahnya 1225 meter. Nah, paling 200 meter ya. 100 ya. Gitu. Artinya di sana lebih lega. Sebenarnya dia lebih lega dibanding kita yang masih hidup. Makanya benar, kalau kita mati itu Allah bakal layarin kita. Allah bakal muliain kita. Al-mautu rohatun lil mu'minin. Mati itu tempat istirahatnya buat orang beriman. Di dunia mah kita nggak istirahat, Pak. Ya Allah, lagi enak-enak tidur, as-salatu khairum minan naum, suruh bangun. Bener kagak? Pulang sholat subuh, enaknya mau tidur lagi, suruh kerja. Kerja ibadah bukan? Lagi kerja, pengen istirahat, udah johor, sholat johor. Makanya dunia mah nggak ada kata istirahat, ibadah terus, berjuang terus,
boleh kita lelah. Kenapa? Karena memang dunia ini tempat berjuang, nanti istirahatnya kalau kita udah meninggal. Udah gua mau udah tua, nggak mau ke masjid lagi udah biarin yang muda-muda aja yang ngurusin masjid. Ya nggak begitu. Nah, kapan kita istirahatnya? Nanti kalau kita sudah di istirahat enak nggak? Istirahat enak nggak? Enak. Seharusnya istirahat enak, Pak. Kita lagi kerja, datang waktu istirahat seharusnya enak. Artinya mati sebenarnya enak. Hanya mati sebenarnya. Ada dulu ulama meninggal dunia. Dia meninggal dunia, santrinya pada nangis. Santrinya pada nangis. Makanya sebelum meninggal, ini ulama cerita begini. Nanti kalau saya meninggal dunia, jangan ada yang nangis. Kenapa? Seharusnya bahagia. Kenapa? Karena saya akan bertemu dengan Allah yang paling saya cinta. Jadi kalau saya mati, jangan ada yang nangis. Harus senyum, bahagia. Kenapa? Karena saya bakal bertemu dengan Allah yang saya cinta. Tapi kan kita nggak berkeyakinan kayak gitu ya. Tetap aja kita sedih gitu. Tapi yang kita nangisin sebenarnya seneng tuh. Karena dia akan berjumpa dengan Allah. Dapat nikmat kubur. Apalagi, jadi luas tuh. Wa yunsharu alaihi royahin. Dan ditebarkanlah wewangian. Bukan hanya luas, tapi wangi. Kuburannya wangi. Dikasih wangi-wangian dari surga. Wa yustaru bil harir. Ditutupi dengan kain sutra dari surga. Kuburannya dihias dengan kain-kain sutra. Dia juga dibaluti dengan kain-kain dari sutra di surga. Fa in kana ma'u syai'un minal qur'ani kafahu nuruh. Kalau dia punya hafalan Quran, maka sempurnalah cahayanya. Orang yang hafal Quran, guru-guru kita yang hafal Quran, kuburannya terang benderang. Lebih terang daripada yang kagak hafal Quran. Tapi bukan hanya hafal Quran yang nerangin kuburan. Baca Quran, sedekah, sholat juga nerangin kuburan kita. Makanya di sini kata Nabi, fa ilam yakun ju'ila lahu nuru misli syamsi fi qabrihi. Kalau dia enggak punya hafalan Quran, tetap dijadikan kuburannya itu cahaya terang seperti terangnya matahari. Wa yakunu mithluhu kama khalil arus tanamu wala yuqiduha ila ahabu ahliha ilaiha. Maka jadilah dia seperti pengantin baru yang tidak ada yang seperti pengantin baru yang tidur dan tidak ada yang membangunkan dia kecuali orang yang paling dia cintai. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tasba minhu. Maka bangunlah dia dari tidurnya seolah-olah dia belum puas dari tidurnya. Tadi kan kita bilang di alam barzah kita pasti lebih lama dibanding kita di dunia. Itu udah pasti tuh. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di dunia berapa lama? 63 tahun. Cuma beliau di alam barzah sudah lebih dari 1400 tahun. Coba itu. Nabi kita tuh. Di usia di dunianya cuma 63 tahun. Cuman beliau di alam barzah itu lebih daripada 1400 tahun. Imam Syafi'i di dunia umurnya cuma 53 tahun. Tapi di alam barzah sudah ratusan tahun beliau. Begitu pula orang-orang yang meninggal, apalagi di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, ya. Pasti itu lebih lama tuh. Di kitab ini Syam bin Nuh itu ketika dibangkitkan oleh Allah melalui Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa itu, Pak, itu kan salah satu mukjizatnya bisa ngidupin orang yang udah meninggal dunia. Nabi Isa nih mukjizat emang luar biasa beliau mah. Baru lahir udah bisa ngomong sama Bani Israel. Lagi anak-anak itu, Pak, Nabi Allah Isa tuh, ini ada tembok nih. Jauh gini nih. Temboknya jadi hilang nih, jadi kelihatan gitu, jadi transparan buat beliau.
Nabi Isa itu gelarnya Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam itu orang Islam nyebut. Kalau orang Nasrani nyebut adalah Yesus, itu sama tuh. Itu Nabi Allah Isa. Makanya ketika ada kenaikan Isa Al-Masih disebutnya Isa Al-Masih, bukan kenaikan Yesus Kristus. Karena sama, Pak. Yang di ini kebetulan Desember nih ya. Yang disebut oleh orang Nasrani Yesus, yang kita sebut adalah Nabi Allah Isa alaihis salam. Sama tuh. Jadi memang nggak sah iman kita kalau kita tidak meyakini kenabian kerasulan Nabi Isa gitu. Jadi Nabi Isa itu luar biasa tuh. Nah, beliau itu Al-Masih. Al-Masih itu ada dua. Yang pertama artinya pengembara. Jadi Nabi Isa itu nggak punya rumah tetap. Dia datang sini, terpindah ke sana gitu. Nabi Isa tuh masa hidupnya. Nah, yang kedua Al-Masih itu disebut dengan mengusap. Dari kata masaha yang sahu. Kalau saya dulu belajar, saya nulis di papan tulis. Habis saya tulis amsahu as-saburota bil dimsah. Saya hapus papan tulis ini dengan penghapus. Jadi masaha yang sahu artinya mengusap, menghapus. Jadi mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam itu Al-Masih. Apa yang diusap oleh beliau dengan izin Allah jadi mukjizat. Ada orang buta, dari lahir buta nih, diusap sama Nabi Allah Isa, langsung sembuh butanya. Hebat nggak? Ada orang sakit waros, sakit apa? Kusta. Secara medis pada saat itu nggak bisa disembuhin, susah nyembuhinnya. Kulitnya udah rusak luar biasa. Datang Nabi Allah Isa diusap, sembuh. Ada orang mati, udah meninggal dunia nih, ditangisi nama keluarga. Datang Nabi Allah Isa, dikasih lihat, diusap sama Nabi Allah Isa itu jenazah, lah hidup lagi. Itu Bani Israel ngeliat itu. Bani Israel ngeliat mukjizat Nabi Allah apa? Nabi Allah Isa. Tapi Bani Israel nggak percaya tuh. Udah mukjizat di depan mata, tetap kagak beriman kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena begini. Di kitab ini disebutin tadi, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam takziah datang dihidupin dulu. Orangnya hidup lagi. Kata Bani Israel, Nabi Isa, Isa, itu mah baru mati, baru sehari dia mati, bisa ente hidupin. Barangkali dia belum mati emang. Itu. Kalau emang ente bener Nabi, coba hidupin. Orang yang udah mati udah lama katanya. Kata Nabi Isa, siapa yang anda mau? Gitu. Coba hidupin putranya Nabi Nuh yang bernama Syam bin Nuh. Syam bin Nuh itu matinya di zaman Nabi Isa udah lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Syam bin Nuh. Akhirnya Nabi Allah Isa di sini dijelasin sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat diusap tuh. Diusap tanahnya, akhirnya keluar. Keluar tuh Syam bin Nuh. Syam bin Nuh meninggalnya masih muda. Cuman ketika keluar itu rambutnya udah pada putih. Semua putih. Ditanya lah, sudah berapa lama Anda meninggal dunia? Ngobrol. Sudah lebih dari 4.000 tahun. Kenapa Anda membangunkan saya, wahai Nabi Allah Isa? Ini permintaan orang-orang Israel. Sungguh, saya sudah meninggal lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Cuma sakitnya sakaratul maut sampai saat ini masih saya rasakan. Saking sakitnya sakaratul maut. Akhirnya, udah setelah itu, minta sama Allah supaya diwafatkan lagi. Wafatnya enggak seperti sakaratul maut yang awal tadi gitu. Dia nyeritain tentang sakaratul maut. Itu Nabi Allah Isa punya mukjizat kayak gitu, dilihat sama Bani Israel. Bani Israel kagak percaya, bayangin. Hebat nggak Nabi Allah Isa? Hebat apa kagak? Hebat kan? Tapi Nabi Allah Isa, sehebat-hebat Nabi Isa, beliau manusia biasa. Hanya seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Ini yang bedain kita. Kita itu memuliakan Nabi Isa, memuliakan beliau sebagai nabi dan rasul.
Cuma orang-orang Kristiani mereka memuliakan Nabi Allah Isa berlebihan. Akhirnya menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ibunda Maryam Tuhan, ibu kan? Dia kan begini, ada Trinitas. Trinitas itu ada Ruh Kudus. Kalau kita Ruhul Kudus itu malaikat Jibril, dia enggak. Dia Ruhul Kudus itu Allah. Ada Yesus Kristus, ada Bunda Maryam. Ini disebut Trinitas. 3 dalam 1. Hakikatnya 1. Cuma dibantah dalam surat Al-Maidah ayat 73 Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu salah satu dari yang 3. Trinitas itu dibantah sama Allah langsung dalam Al-Maidah 73. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassana alladziina minhum adzabun alim. Kalau mereka tetap berkeyakinan kayak begitu, mereka kafir, mati, masuk neraka, dapat siksa yang menyakitkan. Itu tuh Pak, kita berkeyakinan Pak, sebaik apapun mereka, kalau mati membawa keyakinan itu tetap masuk neraka. Kalau kita sebaliknya nih, sejelek-jelek orang beriman, sebejat-bejat orang beriman, enggak pernah ibadah sekalipun dia. Cuman punya modal la ilaha, ada tauhid di hatinya, tetap dia masuk ke dalam surga. Sekalipun jahat, enggak ada kebaikannya. Tuh, saking dahsyatnya la ilaha. Nanti di sini ada babur rahmat. Bagaimana rahmat Allah buat orang yang bertauhid tadi. Hanya alhamdulillah. Ya insya Allah nih kita semuanya masuk surga Pak ya. Cuman begini, ada yang langsung masuk surga, ada yang dibersihin dulu di mana? Di neraka. Ada yang langsung, ada yang mampir. Bapak mau langsung apa mau mampir? Ya langsung gitu ya. Makanya kalau ada dosa, kita taubat, mohon ampun selagi kita masih hidup. Gitu. Dosa kita banyak, kagak ngapa-ngapa, bersihin di dunia ini, bersihin. Jangan sampai dibersihinnya di mana? Di neraka, gitu. Tapi tetap tuh orang beriman pasti masuk dalam surga. Nah itu Sambinu udah 4000 tahun tuh di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya 500 tahun. Berarti Sambinu ditarik ke Nabi Allah Muhammad itu udah 4.500. Kita sama Nabi jaraknya 1.400 tahun. Berarti jarak kita sama Sambinu berapa? 4.500 tambah 1.400 berapa jadinya? 5.000 apa? 5.900. 5.900 tahun yang lalu. Hitunglah 6.000 tahun tuh. Berarti Sambinu di dalam kubur udah berapa lama? Kisaran 6.000 tahun yang lalu. Masya Allah. Padahal hidup di dunia, meninggalnya masih muda gitu. Sebentar di dunia itu, di alam kubur itu lama. Cuma walaupun lama, kata Nabi di sini, lama di alam kubur, saking enaknya nikmat kubur itu, ketika datang hari kiamat, dibangkitkan dia, itu nggak terasa. Seperti apa? Kama salil arus tanamu wala yuqiduha ila ahabu ahliha ilaiha. Dia walaupun ribuan tahun di alam kubur, lama nungguin akhirat, lama nungguin kiamat, tapi Allah berikan fasilitas yang begitu mewah di alam kubur, enak luar biasa, ribuan tahun itu serasa satu malam pengantin baru. Bapak ingat nggak malam pengantin baru? Ingat kali ya, masih ya? Halo, ingat apa kagak? Kalau lupa, nyoba lagi Pak, nyoba lagi. Bukan kawin lagi, bukan itu. Ya, kita coba lagi Pak. Artinya apa? Kita punya anak titipin dulu sama nenek mengkongnya. Bapak-bapak sama istri jalan-jalan ke puncak tuh.
apa ngingetin malam pengantin. Nah, malam pengantin baru itu enak, enak luar biasa. Ya, saking enaknya ribuan tahun itu nggak kerasa tuh. Yang dapat nikmat kubur. Udah habis waktunya? Habis. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Is. Ah, berapa menit lagi? Sekarang suruk jam berapa suruk? Apa? Suruk. Wah, nggak suruk paling jam 5.35 suruk. Sama berarti. Coba lihat dulu di HP ah. Enggak kayaknya apa. Coba kita lanjut bentar ya. Wa innal kafiro. Ini sebaliknya nih. Itu kalau meninggalnya muslim husnul khotimah. Sebaliknya wa innal kafiro. Adapun orang kafir yudhiqu alaihi qabruhu. Disempitin kuburannya. Hatta tadkhula adla'uhu fi jawfi. Sampai-sampai masuklah tulang belulangnya di perutnya. Berapa? Jam berapa? 27. Ah, benar tuh. Itu berapa menit udah? 4 menit lagi. Ya, bentar nih. Hatta, nah sebaliknya nih, gue perhatiin. Adapun orang kafir disempitkan kuburannya. Yang tadinya panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, disempitin. Makin sempit orang kafir. Apalagi hatta tadkhula adla'uhu fi jawfi, sampai-sampai tulang belulangnya bersatu di perutnya. Digencet tuh orang kafir. Bayangin kayak begitu. Wa yursalu alaihi hayatun ka'amsali anakil bukti. Lalu Allah datangkan dia ular-ular yang gedenya segede leher onta. Udah bener tuh ular, buat nyeksa tuh orang. Fata'kululah mahu, maka ular itu makan dagingnya. Hatta la yadarna ala admihi lahma, sampai-sampai tidak tersisa di tulangnya itu daging. Habis semua tuh dagingnya. Patur salu alaihi malaikatul adabi sumun bukmun umyun. Lalu Allah datangin malaikat azab, yang malaikat azab itu sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Malaikat azab itu sifatnya tuli, buta, bisu. Gak ngeliat tuh. Ma'ahum maqami umin hadid. Dia membawa cambuk dari besi neraka. Yadribunahu biha. Dipukulin terus tuh. Orang kafir di alam kubur. Dipukulin terus. Disiksa terus. La yasma'una sautahu payarhamunahu. Itu malaikat enggak denger teriakan si ahli kubur tadi. Karena ditulikan sama Allah. Wala yubsirunahu fayarafaunahu. Dan itu malaikat yang mukulin tadi kagak lihat, mukul-mukul aja, nggak bisa lari kemana-mana dia. Di situ aja udah dipukulin tuh, nggak dilihat, sehingga nggak ada kasih sayang sedikit pun tuh malaikat. Sengaja dibutain, dituliin sama Allah supaya apa? Supaya malaikat itu nggak ada rasa kasihan. Ngeri kalau nanti dikasih lihat malaikat, ngeri kasihan tuh sama orang kafir, sengaja. Apalagi fatu rodu alaihin naru bukrata wa asya, lalu dinampakkan buat dia neraka baik dalam keadaan pagi dan petang. Udah dipupuk, kuburannya disempitin, tulang belulangnya hancur lebur. Udah gitu didatengin ular segede leher onta, didatengin juga malaikat azab, dipukulin, udah sakit luar biasa tuh, sakitnya kayak apa tahu. Ditambah-tambah tiap pagi dan sore dikasih lihat tuh, ente sekarang disiksa di sini, besok disiksa di sono, lebih dahsyat dari di sini. Ya Allah, makanya alhamdulillah kita punya iman Islam Pak ya, alhamdulillah. Makanya dijaga tuh, sampai mati kita berkeyakinan la ilaha illallah. Orang kafir begitu Pak, sampai kapan Ustadz itu dia? Lah sampai datang hari, sampai datang kiamat begitu. Ini goib ya, ini perkara goib. Kuburannya bisa sama,
Al-Quran sama-sama 1 kali 2 itu secara dohir, tapi secara goib beda tuh perlakuan Allah buat kita dan orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ya. Ayo Ustaz. Ya. Mungkin habis ini ke depan ya. Nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kita kan tadi bilang setiap yang mengucap la ilaha illallah masuk surga Ustaz. Tapi kan kita ini Ustaz. Allah kan menciptakan makhluk kan khususnya manusia itu kan di Lauhil Mahfuz sudah ditentuin ya. Dia muslim atau kafir atau takdirnya ya Ustaz ya. Nah, kalau kita yang muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka. Nah, ini sampai kapan Ustaz? Kalau memang abadi itu kan enggak terhingga ya, selamanya gitu. Apa iya Ustaz? Kalau Allah itu kan Rahman dan Rahim. Apa masih berlaku Rahman Rahimnya di akhirat gitu? Maksudnya kalau memang dia udah Nasrani dari atau selain muslim dari lahir, apa nanti di akhirat itu ada pengampunan lagi atau enggak gitu? Maksudnya kan ada yang bilang misalnya orang Nasrani tega amat gue masuk neraka sampai selamanya gitu Ustaz. Nah, kalau orang Nasrani kan bilang kita juga masuk neraka katanya, orang muslim yang enggak itu gitu. Saya dengar gitu. Itu gimana Ustaz? Semua agama itu benar menurut pemeluknya masih silakan. Apa dia berkeyakinan agama dia yang benar. Tapi kita meyakini nggak boleh sedikit pun kita membenarkan keyakinan ya gitu. Kita mau berkeyakinan pokoknya di luar muslim masuk neraka. Dah harga mati. Kalau itu nggak usah dihukumin. Ini non muslim. Nah, nanti ada di sini Pak. Babu mayur jamin rahmatillah. Jadi bab ini nanti habis ajab kubur, hari kiamat, surga, neraka, surga, baru nanti bab rahmat Allah tadi. Rahmat Allah itu ada 100. Yang baru diturunkan ke dunia cuma 1. Rahmat Allah. Yang 1 ini seluruh makhluk berkasih sayang karena rahmat Allah. Yang 1 ini Allah bukan seluruh kebutuhan makhluknya, baik yang muslim ataupun kafir. Rezeki orang kafir itu termasuk rahmat Allah. Yang berapa? Yang 1 tadi. Makanya kita nggak usah heran dia kafir kalau pernah sembahyang, cuman duitnya lebih banyak daripada kita. Nggak usah, itu Allah yang kasih. Tapi Allah yang 99 rahmatnya nanti di akhirat itu, nanti hari kiamat yang 1 rahmat itu digabungkan jadi 100 rahmat. Nah, 100 rahmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa sih? Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rahman, Rahim itu sama. Dan asal katanya sama, Rahman. Rahman Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih rahmatnya. Rahim, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih tentang rahmatnya. Bedanya apa? Kalau Rahman itu rahmat yang 1 tadi, yang di dunia. Rahman Allah pengasih, semua dikasih. Mau Islam, mau kafir, mau taat, mau maksiat, semua dikasih rahmat Allah. Yang 1 tadi. Tapi Rahim itu nanti di akhirat. Yang 1 dicabut, ada 100 rahmat Allah hanya untuk orang yang iman. Makanya yang 1 saja seluruh makhluk udah cukup tuh. Apalagi yang 100 nggak ada, binatang udah nggak dapat. Yang dapat cuma orang beriman. Makanya fasilitas surga luar biasa, nanti dijelasin. Luar biasa. Surga paling kecil luasnya 10 kali luas dunia. Kita nih surga paling kecil, orang dosanya paling banyak, ibadahnya paling dikit. Masuk surganya paling kecil berapa? 10 kali luas dunia. Mau nggak masuk surga ini? Mau. Jangan. Ini surga paling ini surga paling, ini orang yang minimal itu. Jangan mau ini naudzubillah min.
Tadi kan pengennya langsung masuk surga. ini yang paling kecil, dia disiksa dulu di neraka. Oh. Disiksa di neraka, dibersihin di neraka, udah bersih baru diangkat tuh. Yang paling gede dah. Surga paling gede. kecil. Paling kecilnya berapa? 10 kali lipat. luasnya. Hadisnya sahih, Imam Bukhari gitu. Jangan kita memintanya tiap haus gitu, Pak. Ya baik aja dah. Jangan. Walaupun masuk surga beda. Nah, jadi begitu. Ustaz, berarti nggak ada rahmat Allah buat orang kafir nanti di akhirat dari yang nggak ada rahmat Allah lagi. Dia masuk neraka selama-lamanya. Itu kan ulaika hum syarrul bariyah walladzina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah khalidina fiha, enggak ada banyak khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu orang-orang kafir, munafik, musyrik itu bakal masuk neraka khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek makhluk. Oh Allah tega banget. Iya. Karena begini, orang kafir kalau dia hidup di dunia dikasih umur 1000 tahun pun dia tetap kafir. Dikasih umur 1.000.000 tahun dia tetap kafir gitu. Ya. Coba ya. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Ya. Itu ada sisa kubur nggak, Pak? Dibakar. Ya, dibakar gitu. Oh, iya. Jenazahnya itu ada sisa Kremasi. kubur nggak di? Oh ya, betul. Jadi kita begini, keyakinan kita dari alam dunia kita ke alam barzah. Alam barzah itu semua manusia pasti mengalaminya. Adapun tata cara mengukurimnya itu mah masing-masing. Hindu, Buddha dikremasi misalkan. Terus apa namanya orang-orang non muslim pakai peti. Ya mungkin gede petinya tuh. Nah, itu yang meninggal dimakan hiu, yang meninggal dibakar, yang meninggal kena bom, jasadnya hancur lebur, itu mah secara kasat mata, secara zahir dia mati tetap dia mengalami namanya alam barzah. Nanti Pak, nanti di sini nih pas betul pertanyaan Bapak. Nanti ada hadis, ada orang dia itu berwasiat, dia wasiatnya begini, apa namanya, nanti kalau saya mati, ini orang muslim karena rahmat Allah ya, karena nanti kalau saya mati, Bapaknya agak banyak ya. Ya. Nanti kalau saya mati diwasiat sama keluarga. Nanti kalau saya mati tolong jasad saya bakar. Kalau ada tulang-tulangnya ishakun itu. Nanti tulang-tulangnya tunggu daru nisfi fil ardi wa nisfi fil bardi. Daru nisfi fil bardi wa nisfi fil bardi. Nanti tulang-tulangnya sebagian di lautan, sebagian di daratan. Itu kan kremasi kan? Orang ini kan begitu. Dibakar, tulang-tulangnya ditumbuk, setelah itu di mana? Dialirin ke laut. Sebagian disimpan di mana? Dikunci, biasanya gitu dia. Nah itu Pak, dia tetap dapat ngalamin alam barzah. Kalau dia muslim, di hadis itu tuh, karena dia dapat rahmat Allah, diampunin dosanya. Sebelum Nabi Muhammad. Tapi kalau orang-orang non-muslim, nanti ketika dibangkitkan lagi, dia mendapat siksa kubur tetap. Dapat siksa kubur. Udah luar biasa, siksanya bagaimana? Ini hanya gambaran saja. Terus tadi itu kan biasanya udah hancur lebur. Bagaimana disatuin lagi? Ya Allah, itu disebut tuh dalam surat Al-Qiyamah. Ayah sabul insan al-lan apakah manusia mengira kami tidak bisa menyusun kembali tulang-tulang mereka yang sudah hancur lebur? Apa kata Allah? Bala qadirina ala an musawwiya banana. Enggak, bahkan kami mampu untuk menyusun kembali sidik jari mereka. Hancur dimakan ikan hiu. Kalau Allah bilang kun fayakun, jadi lagi. Hancur kena bom, kepalanya di mana? Udah hancur lebur. Kun fayakun, jadi lagi. Bahkan bala qadirina ala an musawwiya banana. Bahkan Allah mampu untuk menyusun jari jemarinya. Seperti ketika di dunia, kita muka bisa sama nih,
Tapi jari jemari nggak ada yang sama. Satu dunia ini nggak ada satupun orang jari jemari itu sama. Beda. Jari jemari aja Allah mampu tusuk kembali, apalagi sekedar jasad yang lain gitu. Gitu ya. Siapapun pasti mengalami alam barzah. Mau mati dibakar, mau mati di tenggelam ke laut, dimakan ikan hiu, pasti mengalami alam. Allahu a'lam. Udah ya? Allahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita salat sunnah isyraq dulu ya, masih ada nggak ya? Masih ya, salat sunnah isyraq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.